Di sini ini sosoknya ada yang baru berkumpul, terus mereka merasa, ya kita nggak tahu ya, ini bukan aku buat cerita, cuman pesan mereka, emosional mereka yang aku rasain, mereka merasa disepelekan tuh. Cuman ingin memarahinya ataupun ingin menegurnya dengan cara tidak bisa langsung. Mereka ini pengennya mereka negur tuh manusia tuh langsung tumbang tuh. Nah, cuman takutnya kita yang jadi pelampiasannya. Permisi. Bisa kita berbicara dengan baik. Mohon maaf sebelumnya. Kembalikan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kami Awi Horor, dan kami di sini akan menelusuri sebuah gedung yang lagi viral, diskotik Ozon, dan konon katanya sini angker sih. Dan seperti biasa, Awi Horor di sini akan mencari sebuah cerita, pengalaman, dan kita nggak tahu nanti terjadi di dalam gimana. Kita nggak usah berlama-lama. Intinya jangan lupa like, komen, dan subscribe, share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Oke, langsung kita gas aja. Let's go. Oke, mungkin kami masuk di pertengahan nih. Ya. Ya, kita udah masuk. Terus kita mau ngapain nih? Kita mau mencari sebuah cerita. Tadi awal masuk, waktu di depan pas alat udah siap. Tapi itu kondisi kita baru seperti belum masuk. Kita baru ingin masuk karena ada nunggu beberapa tim kan, belum nyampe. Itu udah disambut dengan sosok yang badannya cukup bulat terus pendek. Kalau dibilang badannya itu ini tiga kita ini. Cuman dia pendek, ini kepalanya sampai sini aja. Nah, itu sosok bisa dibilang jenisnya perempuan. Perempuan tuh sosok. Nah, cuman kita nggak tahu itu golongan sosok seperti apa. Cuman dia nunggu tuh di pas jalan mau masuk. Pas kita opening agak ke kanan dia nunggu. Sama sosok yang ada dia itu laki-laki. Cuman rambutnya gondrong seperti perempuan, lurus. Itu posisi badan dia itu seperti orang sedang kelaparan ataupun kurus, tidak pernah makan lah gitu. Iya, cuman tuh posisinya di depan. Cuman dia ketika ngelihat kita, dia tenang dan biasa aja. Oh, berarti gitu. Dia kayak ngelihat kita biasa ya? Iya, yang nyambut itu sosok perempuan yang besar tadi. Maksudnya badannya lebar tadi gitu, nggak tahu kenapa disambut. Dan banyak juga yang aku rasakan nih, di sini ini sosoknya ada yang baru berkumpul, terus mereka merasa, ya kita nggak tahu ya, ini bukan aku buat cerita, cuman pesan mereka, emosional mereka yang aku rasain, mereka merasa disepelekan tuh. Cuman ingin memarahinya ataupun ingin menegurnya dengan cara tidak bisa langsung. Mereka ini pengennya mereka negur tuh manusia tuh langsung tumbang tuh. Nah, cuman takutnya kita yang jadi pelampiasannya gitu. Tuh baru nongol tuh di sini. Mukanya putih aja. Tembok. Gitu. Tapi seram, hidungnya mancung. Gitu. Ini belakangnya apa ya? Tembok. Enggak, yang tembok ya?
Itu tuh yang ada Itu ruangan juga. ruangan juga ya. Ruangan. Ada yang ngintip tadi. Oh, di jeruji-jeruji itu, ventilasi. Itu apa? Ruangan. Toilet kayaknya. Tapi toilet di sebelah ujung tahun itu. Iya. Situ. Sana. Di sebelah situ. Nah, yang kita was-waskan di sini, aku ya pelampiasan tadi, banyak sosok di sini mungkin banyak yang merasa disepelekan. Apalagi di bagian atas nih kayaknya ada berkumpul nih. Salah satu yang paling gondok tuh kuntilanak yang aku rasain hawa perempuan tapi kuntilanak. Tuh marah kali. Bang yang lihat yang di mana? Atas. Di atas. Tadi dia tuh pas kita masuk dia berdiri tuh. Berdiri di Soalnya tadi aku lantai waktu kita ngumpul di depan kan aku sempat masuk sedikit. Aku ngeliat di atas sana tuh Ada juga. dua. Ada juga. kuntilanak. Itu warna apa? Putih ya. Putih. Ya putih juga sih. Yang aku itu. Itu aja sih. Ya. Dari aku yang dari awal masuk kayak memang kayak energi benturan itu yang sangat keras. Tapi aku ada nampak satu sosok nih. Di mana? Kakek dekat lorong situ. Situ ada lorong apa tuh? Kamar mandi ya? Oh Ya. Dekat kamar mandi itu. Dia berdiri aja di depannya. Kayak ngeliatin gitu. Itu sosok berdiri depan kamar mandi ngeliatin kita. Iya. Emosional atau hawanya seperti apa? Emosional sih. Yang aku rasain. Ngeliatin secara sinis gitu. Sinis. Kayak menjaga wilayah tempatnya. Kayak tempatnya. Kayak nggak mau diganggu gitu. Mungkin dari kita udah dapat nih kisi-kisi tempat ini yang kita jaga. Ya kita nggak tahu itu betul atau enggaknya kita akan menjadi pelampiasan mereka. Maksudnya kenapa aku bilang kita jadi pelampiasan mereka? Karena kita peka terhadap mereka. Jadi mereka ingin menyampaikan kerisauan kelompok mereka ataupun diri mereka melalui kita. Cuman kan yang awalnya bagaimana kita bisa mendapatkan suatu pengalaman. Ya mungkin di sini dari saya Awe mungkin sekian dan terima kasih. Kita akan lanjut ke atas. Let's go. Let's go guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya. Yuk. Let's go. Betul. Oke guys, kita udah sampai atas. Betul. Ya, betul. Oke guys, kita udah sampai atas juga. Yes. Saya melaporkan bahwa kondisi di sini tidak aman. Betul sekali. Yang pertama karena lemak kami bertiga agak lebih. Jadi agak semput. Iya. Yang kedua memang udah dirasakan juga sama Nanda posisi ketika naik tadi. Apa yang kau rasakan? Dari lantai 2 tadi masih agak bisa lah. Tiba nyampe atas ini dah hawanya udah beda kali. Ya kita milih ke lantai 3 karena di sini tempatnya lumayan cukup untuk bisa digali gitu. Karena di lantai 2 banyak bahayanya. Iya, betul. Gitu. Yang aku rasain di lantai 3 ini udah kayak nyampe depan situ aja udah kayak pusing kali udah kepala. Tadi menjelang naik ke atas tuh kan masuk gue. Hah. Ada sosok perempuan kaget aku Di depan situ langsung Perempuan berbaju, baju putih baju putih lagi. Fisik yang sama atau beda? sama sih kayak sama yang tadi. Ya mungkin kita akan menggali di mana katanya di media, apalagi di TikTok, tuh. yang udah nyarankan Awe untuk turun ke ozon, kita turun ke ozon. Nah, mungkin kalian akan tahu bagaimana ini mengerikan atau tidaknya, kalian tonton aja. Betul sekali. Nontonnya jangan setengah-setengah. Aku ngeliat kepala tadi ini di sini ada kepala nongol, cuman ngintip terus pas aku liatin dia cuma laki-laki. Terus di saat nanti mungkin kita mulai sekarang atau ke seterusnya menggali suatu cerita, kita akan diserang dengan hawa yang cukup panas. Cukup keras dan cukup panas. Karena itu aku ngerasakan serangannya mulai datang gitu. Oke, mungkin Awe akan mensketsa satu sosok. Iya. Hei, setan, aku belum lagi jumpa sosoknya. Aku kan Belum ya? akan bilang. Iya. Belum digambar. Awe Marah akan kali menggambarkan akan masih mungkin kita Oke. masih cari Masalahnya aku belum jumpa sosoknya yang pas ya. yang pas. Yang sosok di bawah tadi Iya. itu laki-laki itu kayak kurang waras. Oh
Jadi nggak bisa digali. Datang kita aja cuek aja. Iya. Dan kayak linglung gitu. Nah, cuman aku ngerasa sosok yang laki-laki aku bilang tadi seperti kelaparan itu seperti kurang waras. Gitu. Cuman tadi waktu kita naik di bagian bawah lantai 1 itu ada lagi yang jongkok sama. Cuman hitam bajunya. 3 kali nunjukkan dirinya. Oh, 3 kali maksudnya? Iya, cuman cuek juga. Cuman cueknya itu kayak masa bodoh. Terus dia tidak mau diganggu. Kalian lakukan aja apa yang ingin kalian lakukan. Oh iya. Aku bilang kenapa kita akan diserang ataupun diganggu. Iya. Disinilah dimana mereka berkumpul di ujung itu. Yang aku bilang kita akan merasakan hawa kesal mereka. Yang awalnya mereka kesal sama manusia yang menyepelekan. Tuh. Yang tidak sopan, yang cuman mengganggu. Gitu. Dan pelampiasannya Kita akan ngerasakan itu juga. Rasa kesal gondoknya. Tapi banyak ngumpul di situ mereka. Di lorong. Lorong ujung. Ada yang ngedekat, cuman masih samar nih dari ujung situ mau ke sini. Belum tahu ini siapa yang mendekat. Karena aku pakai sinyal teman halus untuk mencari salah satu sosok yang bisa kita untuk jadikan pengalaman. Tapi dia lebih jaga di pintu depan kayak ini. Hah? Oh, lebih dominan di pintu depan deh. Ini betul, kalau yang bilang agak kurang aman. Kenapa? Ini rasa jantung aku sakit kali, debarnya ngeri kali nih. Panas Bang Put. Nyok, panas Nyok. Tenang lu Nyok. Tenang, kami lagi berusaha nih. Iya. Sabar. Sabar ya Nyok. Besok kita beli AC ya. Aku jumpa sosok. Rupanya ngedekat itu bajunya hitam. Cuman hitamnya enggak terlalu bukan hitam kebencian ya, tapi hitam pakaian manusia. Nah, dia gimana ya? Bisa dibilang nih. Kalau dibilang nggak terlalu apa kali sih cerita dia. Cuman ada yang menarik. Aku ngerasakan dia datang ke sini tuh bukan untuk ditolong. Itu satu. Yang kedua, dia datang ke sini itu untuk seperti dendam. Nggak tahu dendamnya kenapa. Dendam. Nggak tahu kenapa teman halus menarik dia. Iya. Gitu. Mungkin ada. Itu di sini tadi tuh di belakang Sigit di samping Bang Riko. Itu sosok hitam besar tuh asli. Segini. Tinggi juga ya. Gini dia. Cuman dia nggak ngeliat ke kita, ngeliat ke flash ini. Lampu. Yang bulat ini. Lampu ya. Gitu. Kayak nggak suka kali tuh. Iya. Kayaknya dia datangnya dari situ ya. Atau dari atas. Kayaknya dia tipe sosok yang nggak suka cahaya. Ya mungkin coba kita gali ya. Akmal dan Anda dimohon kerjasamanya ya. Oke, siap. Jangan aku yang masuk ke dimensi dia. Ya mungkin guys kita akan coba menggali sosok tersebut. Semoga ada pengalaman yang baiknya. Dan kita yang mau ngerokok ya ngerokoklah dulu sebentar. Oke, break dulu sebentar. Sambil menunggu Awe mensketsa atau menggambar. Oke, mungkin Awe udah menyelesaikan sketsanya atau gambarnya. Bentar. Dan waktu Awe menggambar banyak kali yang kayak serangan-serangan yang udah dilancarkan. Sabar, aku aja dengar. Oh iya. Oh, capung. Oh iya, udah. Lanjut, Le. Udah. Iya.
Jadi pas ini pas Awe menggambar banyak serangan-serangan dari berbagai arah udah dilancarkan sama makhluk-makhluk di sini. Dan aku ngerasainnya, aduh, panas sekali badan aku. Iya panas sekali memang. Aku udah bilang di awal tadi kan bahwa kita akan kena pelampiasan mereka yang merasa diremehkan sama orang-orang yang datang sini gitu. Gitu sih. Aku pun pas di samping Awe dari berbagai arah dah kayak dada aku udah sakit kali rasanya. Di bagian belakang ini udah panas kali. Jadi udah selesai lah? Udah. Mungkin bisa ditunjukkan kepada penonton. Oke? Bisa kalian kali nih. Soalnya dia agak tertutup. Dia ini kan gini nih, sabar. Ini aku nggak terlalu jelas. Ini sepatu rupanya. Tahu sepatu. Ini sepatu terus ini udah nyeker nih sebelah. Terus yang aku rasakan dia datang ke kita tuh dia tuh kayak mau gitu, nyekek. Gitu. Tanpa cerita. Cuman mungkin kenapa dia terkoneksi sama kita, entah mungkin dari leluhur ada suatu sinyal yang dimana ini sosok coba kalian cari tahu. Soalnya dia suka memang dimana dia cenderung pendiam, tapi seperti tidak ingin banyak ngomong, tapi langsung ingin nyerang gitu, yang berada di posisi dia. Jika ada orang masuk di posisi dia, tempat dia berada, dia nggak mau langsung kayak interaksi. Nggak mau banyak ngomong lah intinya. Ya, langsung nyerang aja, langsung negur tuh orang gitu. Di posisi situ. Tapi yang aku dapat memang dia ada kayak dendam sama rambutnya lurus tapi itu udah mulai rontok gitu. Udah rontok. Tapi aku coba gali sedikit kan, dia kayak ada dendam sama salah satu manusia. Makanya dia kayak jumpa atau yang datang atau apa, dia langsung nggak mau banyak ngomong, langsung ingin kayak nyelakain aja gitu. Terus yang aku dapat tapi kayak terputus gitu loh. Engkau Mal, setelah megang ini, apa yang kau rasakan? Iya, aku waktu melihat ini dan memegangnya, aku ngerasa dendam yang sangat bikin dia ini sih. Ini kalau masuk ke aku, dendam dari apa? Dari laki-laki sih, dendamnya. Tapi kesambung nggak kalau dia ini bukan cewek malam? Bukan. Tapi dia ini seperti kerja gitu. Aku dapatnya dia kerja. Permasalahan di kerja. Sampai situ aja. Itulah makanya sampai aku mau gaya lagi terputus, kayak nggak dapat lagi kayak sinyalnya gitu. Kalau masuk ke aku dianya kayaknya nggak bisa. Karena dia agak sulit diajak ngomong. Tapi kalau kalian bisa ngatasi aku mungkin gimana gitu. Cuman kalau masuk kayak ke engkau ataupun ke Akmal kan, ya insya Allah aku bisa untuk ada celah untuk mecahin kasus dia gitu. Bapak aja deh kalau gitu. Hah? Aku nggak dapat banyak. Iya, dia nih ceritanya gini. Dia nggak bisa digali secara kita ngelihat dia. Biasanya kan kita ngeliat malu langsung bisa. Dia datang tapi seperti gini loh. Kalian ingin cari tahu tentang pengalaman kan? Iya. Gitu. Cuman dia datang nggak mau ngebuka pengalamannya. Langsung mau kayak nyelakain aja gitu. Kayak contohnya, aku nih buat rusuh di kelompok orang lain. Nanti anak buahnya tuh yang datang. Gitu. Kita carinya orang itu, tapi yang maju orang lain. Oh, yang gitu. Filosofi aja. Gitu ya. Kita nyari yang mau cari pengalaman, dia datang nggak mau nyeritakan pengalamannya gitu. Nyelakain aja gitu. Ngambil pandangan lah, dia masuk terus nanti tolak lagi gitu sampai dia bisa jinak. Dapat Pak. Aku jadi. Dan dia tidak suka keributan, makanya aku garis gitu. Biar nggak terlalu apa. Langsung masukin tas aja. Oke guys, jadi Nanda mencoba untuk bagaimana caranya kita dapat sedikit cerita dia. Tapi kalau memang nggak bisa,
aku paksakan untuk masuk dimensinya. Tadi sebenarnya aku malas, makanya aku bilang malas itu ini agak ribet sosoknya gitu. Kami baik-baik aja Mbak, tenang. Kami baik-baik aja, tenang. Kalau kamu nggak mau bercerita nggak apa-apa. Aman sama kamu, apa kamu nggak ganggu kamu. Tenang. Hah? Kami nyari yang mau cari pengalaman, kenapa kamu yang maju? Tenang dulu. Kenapa? Ada yang ingin kamu ceritakan ya? Tenang. Oke guys, aku dapat sedikit yang aku dapat, tapi langsung cepat gitu berputar itu. Kau dapat? Mungkin Bapak Nanda mendapatkan sesuatu pandangan dari dia. Aku dapat sedikit aja, Le. Apa tuh? Pas dia pulang kerja sih. Baru kayak memang ada permasalahan di tempat kerjanya, ada apa bisa dibilangnya, kayak ada cekcok. Iya. Kayak ada cekcok di tempat kerjanya pas dia pulang itulah, baru terputus. Aku sambung cekcok sama teman, jatuhnya bullying. Iya. Dia seperti diejek-ejek, yang kita pandangkan dengan pakaian dia itu kan seperti ini apa, entah perkosa atau cabul gitu kan. Tapi ini enggak, bullying, yang dimana di lokasi tempat kerja dia selalu disepelekan tuh gitu. Dan yang aku dapat langsung ke inti waktu dia ngeras sekali tadi tuh, nggak mau ini, dia ngakhiri hidupnya sendiri gitu. Dan sepatu itu gimana ya, itu kawannya juga yang nyembunyikan gitu. Jadi kayak lebih ke dia mau dipermainkan terus, dimainkan. Ketika dia mau pulang, ada perkumpulan gitu, yang dimana posisi sepatu dia yang disembunyikan seperti tendang-tendang gitu. Cuman bullyingnya nggak parah, cuman berlanjut itu kayak difitnah, diejek. Temen ejekannya aku lihat ringan, cuman mungkin mental dia yang nggak kuat kan. Beda-beda orang, beda mental. Kami datang untuk membantu, bukan untuk menyakiti kamu. Coba percaya sama kami. Kami di sini bukan untuk mengacau. Ya, kamu benci. Bisa bercerita dengan tenang. Ya, tenang. Kalau kamu kayak gini, kamu berbentur dengan teman halus yang ada di badan anak ini. Kamu tenang. Saya tidak suka. Kamu tidak suka? Kamu Manusia. Tenang. Kita tenang aja di sini. Ya, tenang. Oke. Kita mau nyari pengalaman dari kamu. Bukan yang niat jahat. Apa masalahnya? Masalahnya apa? Yang buat kamu sampai putus asa? Iya. Yang buat kamu sampai sedendam ini. Kamu tidak pernah sama sekali mencari masalah. Kamu tidak pernah mencari masalah. Oke. Itu yang saya boleh tahu. Tapi mengapa
Tapi mengapa? Mereka selalu mengkucilkan saya. Boleh saya bertanya, kamu udah berapa lama di tempat kerja? Hah? Atau baru atau sudah lama? Baru. Jadi baru di tempat kerja itu kamu tidak disukai gitu. Emang hal apa yang paling parah yang membuat kamu itu sampai putus asa kayak gini? Saya difitnah. Difitnah, hal apa? Telah melakukan sama teman kerja saya sendiri. Melakukan apa? Salah satu hal yang tidak baik. Ya, oke. Bisa kamu ceritakan atau bagi kamu tidak perlu kami tahu? Tidak perlu, karena itu hanya menyakitkan saya. Baik. Oh, kalau kamu cerita membuat kamu tambah sakit. Oke. Kamu mengakhiri Setiap hari hari. saya selalu dihina, selalu dikucilkan. Kamu selalu dikucilkan. Di sana nggak ada yang berpihak sama kamu, Mbak? Jika ada yang berpihak kepada saya, Ya kan bisa langsung keluar dari tempat itu, nggak harus mengakhiri kayak gini. Kalau boleh tahu kenapa? Apa yang kamu gunakan untuk kamu tidak di dunia kasar lagi? Oke. Oke. Baik. Iya. Iya, tenang. Udah, kamu tenang. Sekarang gini, jangan kamu nyimpan dendam. Kalau enggak, kamu akan gini-gini aja. Benar. Apa yang mau disampaikan? saya Saya? pulang Kamu ingin dengan pulang? tenang. Ya, baik. Ya, bisa. Udah tenang. Kamu jangan nangis. Iya. Ya, tenang. Kalau kamu nggak bisa ikhlaskan hal itu, kamu nggak bakalan bisa ke tempat yang baik masalahnya. Udah, kami juga akan selesai, cuman kita beda waktu masalahnya. Karena dunia ini juga nggak bakalan lama gitu. Justru kamu bersyukur kamu balik lebih dulu, ya. Udah, keluar. Saya ingin pulang. Ya, insya Allah kami bantu ya. Terima kasih. Oke guys, cerita sangat memilukan dan kita berhasil untuk menenangkan dia. Yang aku dapat di situ banyak kali permasalahan, kayak apa ya? Dia baru masuk tapi mencuri suatu perhatian dengan style ya, dengan style dia yang menarik. Dia sebenarnya ada yang respon dia, laki-laki, cuman ketika ada masalah si laki-laki nggak berpihak, padahal dia difitnah juga sama si laki-laki itu, kayak terlalu dekat di tempat kerja gitu, sampai ada hal yang difitnahnya. Yang aku dapat di situ kayak nggak pantas hal itu dilakukan, seperti seks gitu, cuman nggak ngesek, si laki-laki aja yang kayak so akrab kayak gini gitu ya. Terus ada beberapa hal yang dimana posisinya duit. Ada suatu fitnah yang dimana dia difitnah seperti mengambil sebagian nggak hak dia, padahal dia bukan gitu, cuman bisa diselesaikan gitu. Nah, karena nggak tahan dilakukan secara seperti barang dia atau apa. Tadi waktu dia menjelaskan itu, hawa sedihnya nembak tuh, getar jiwa aku nembak. Nah, apa yang kau karena dendamnya, terus di mana posisi dendam itu dia tidak bisa lampiaskan gitu. Akmal, apa yang kau dapat dari dia?
Ya sama sih udah. Sama. Jadi di sini yang aku dapat ya, dia tadi itu kayak lebih agak sulit ditenangkan karena dia sedih dengan diri dia, dia dendam dengan orang lain. Mengatasi dua hal yang tidak teratasi selama ini di diri dia. Gitu. Cuma tadi dia udah lumayan tenang sih. Ya. Dia tuh pengennya gini, kesedihan dan dendam naik, hilang langsung serentak. Di jiwa dia yang kurang itu, maksudnya fisik dan mentalnya gampang goyang. Cuman kan di mana posisi permasalahan manusia tidak bisa hilang semuanya. Harus step demi step kita berjuang gitu kan. Cuman posisi dia maunya semuanya gitu. Jadi jatuhnya orang lain yang aku dapat dari dia, orang lain tuh harus ngerasakan apa yang dia rasakan. Jadi dia ada teman, dia di sini tuh sendiri gitu. Dia pengen ada teman. Makanya yang aku dapat dia kayak langsung mau nyekik orang karena dia meninggalnya nyekik diri dia sendiri. Dan dibantu beberapa alat yang dimana posisinya tadi itu seperti sajam, tapi nggak terlalu besar sih. Ada beberapa alat-alat seperti obat-obatan yang dimana obat itu bisa menghilangkan rasa sakit. Gitu. Kenapa Mal? Aneh kali bang. Kenapa aneh? Aneh dengan dia atau aneh dengan tempat ini yang semakin panas? Iya. Oke guys, jadi di sini aku sedikit sampaikan di mana kita hidup tak akan lama. Ya apapun yang kita lakukan, kalau kita nyakiti hati orang ya cepat-cepat minta maaf gitu. Tapi kalau nggak ketemu orangnya ya kalau bisa doain terus tuh orang. Makanya aku selalu bilang ke siapa ya, entah Nanda entah siapa, selalu berbuat baik sama orang yang baik, selalu berbuat baik sama orang yang jahat gitu. Nah, dan jangan lupa doakan mereka yang jahat agar sifat mereka itu menjadi baik gitu. Karena kejahatan mereka bukan faktor dari diri mereka sendiri. Di saat manusia egonya naik ya binatang kalah, iblis pun nyerah gitu. Ya itulah manusia. Seperti itu. Belakang sekarang dulu. Jauh Git. Sini kamu. Sini. Sini. Maju bang. Sini. Siapa kau berani-beraninya merintah saya? Kamu yang siapa? Tiba-tiba masuk ke ragakan kami. Lantas, apa permasalahan kau? Kami nggak ada masalah sama kamu. Harusnya kami yang bertanya kenapa kamu tiba-tiba masuk ke ragakan kami. Ada keributan. Kami juga nggak mau keributan. Tapi itu mengundang golongan kami yang di sana. Kena hawa perempuan tadi. Dia dari tadi tuh ini sosok nih dari sini nih. Terus posisi dia ada 5 kelompok yang dimana kelompoknya itu merasa terpancing dengan apa yang kita buat. Ya betul. Gitu. Git backup situ Git banyak paku tuh. Kita agak pindah nggak sih sebenarnya? Dapat tuh sosok itu kita di sini kan masuk nggak normal aja, gitu kan. Ada beberapa perantara atau yang kita jalani pendamping gitu. Jadi dari teman halus berbentur sama dia. Dia maunya kalau kita masuk itu ya jangan bawa apapun. Jadi kami nggak terganggu. Ya kalau dibilang kita nggak mengganggu dia, memang kita nggak mengganggu dia. Cuman suatu hawa panas itu nyambung ke dia juga. Karena kita berada di posisi di mana mereka dekat kita. Nah, sana paling nggak jauh juga. Gitu. Cuman ada beberapa kelompok aja. Gitu. Jadi ada benturan mereka. Yang kayak memberi sinyal ke mereka yang akan datang gitu. Iya. Kamu yang dari mana?
Oke. Tenang. Kalau nggak bisa berbicara dengan baik, Jin, kami nggak butuh itu, maaf. Kami nggak niat mengganggu kamu. Kenapa? Nah, kamu bisa berbicara dengan baik, mengikuti wadah yang ada di tempat anak itu. Kenapa itu lonceng? Dia nggak suka lonceng. Lonceng, tenang. Kenapa? Tenang loncengnya. Kamu bisa berbicara dengan baik nggak? Ada yang mau disampaikan nggak? Kami udah tenangkan barang itu. Oh, dia nggak suka cahaya. Ya, kalau kayak gitu mendingan kamu keluar. Kamu ke tempat kamu aja. Kamu dari mana? Kamu asli di tempat ini? Oh, dari ujung sana. Di sini juga tempat tinggal kamu atau bukan? Iya. Ada yang apa? Ya udah keluar. Keluarin gitu. Oke guys, lihat alat, jangan sampai gegabah. Yang pertama dia masuk, dia nggak suka cahaya. Yang kedua dia terganggu dengan gesekan barang kasar dan barang halus yang menyatu di barang kasar tersebut, lonceng. Terus yang aku dapat jelas dia terganggu. Tapi dia nggak standby di sini tuh sosok. Dia berada di daerah ujung. Cuman di mana posisi ini? Kenapa kamu tiba-tiba masuk menyerang? Kenapa? Permisi. Bisa kita berbicara dengan baik. Mohon maaf sebelumnya. Kembalikan. Kembalikan apa?